Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mendengar tadi dari Pak dari Kementerian Desa ya, bahwa sebuah persoalan itu wilayah yang dituju atau wilayah yang dituju atau wilayah yang ditinggalkan itu artinya harus clear atau clean gitu ya tadi ya. Cuman tadi ada persoalan yang beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini. Berdasarkan kita kan sekarang pansus kita nih pansus LKPJ pemerintah daerah tahun 2020 nih Pak, baru mulai. Jadi di sana ada beberapa persoalan dilaporkan oleh pemerintah Provinsi Riau tentang keberadaan tentang khususnya masalah tumpang tindih kawasan transmigrasi ini dengan HGU ini yang perlu kita apakan. Ada beberapa hektar yang terjadi di Provinsi Riau yang seperti dikatakan oleh Pak Marwan tadi itu yang sudah terwujud transmigrasi itu semenjak tahun 79-80 ya Pak, sampai terakhir tahun 2003 itu ada beberapa sertifikat yang harusnya harus didapatkan oleh mereka sampai sekarang belum keluar Pak. Jadi yang kami persoalan kalau dalam catatan kami itu ada beberapa kabupaten Raja Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Rokan Hilir sampai Kampat. Itu total semuanya yang belum ada sertifikatnya. Yang kami dapatkan data dari pemerintah Provinsi Riau sekitar 4.072 sertifikat yang belum. Itu dia. 4.072 sertifikat yang belum dikeluarkan. Tersebar di beberapa kabupaten. Iya, tersebar dari beberapa kabupaten yang saya sebarkan tadi. Kalau di sini data yang kita dapatkan bahwa penempatannya ada dari tahun 1979 sampai 2003, 2001 dan sebagainya itu. Sertifikat yang harusnya usulan yang diujukan itu ada sebanyak 100, yang diusulkan adalah 4.278. Tapi baru yang belum justru 4.072 itu Pak, lebih banyak Pak. Yang baru yang sudah selesai ada 106 sertifikat. Itu dari laporan yang kita dapatkan. Pertanyaan kami di sini kepada Bapak yang ada sebagai berkompeten untuk mengapakan itu, apakah pemerintah Provinsi Riau sudah ada melakukan atau melaporkan kepada kementerian ini tentang kejadian seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak ada misalnya pemerintah Provinsi Riau, ada nggak dari masyarakat langsung yang juga sudah melaporkan ke sini juga gitu. Itu kalau memang kami minta mohon penjelasan dari Bapak yang ada di sini yang berkompeten di situ. Untuk bagaimana kira-kira cara mengatasi permasalahan yang kami sebutkan tadi. Karena ini kami membayangkan semacam api dalam sekam gitu. Berlama-lama kadang-kadang demo ke DPRD kan kami yang agak menjelaskan. Tapi mungkin seandainya katakanlah api dalam sekam nanti membesar itu melaporkan ke kita, kami sudah punya data berkat mungkin data dari Bapak tadi. Nanti data ini bisa kita pakai ke Bapak juga nanti. Ada dalam beberapa catatan di sini. Kemudian kira-kira menurut kalau seandainya ini sudah dilaporkan ataupun tidak dilaporkan, kira-kira bagaimana mengatasi permasalahan ini Pak? Dari mana memulainya? Karena dari awal tadi dari keterangan dari Bapak katakan tadi harus ini sudah bersih semuanya, bersih, tuntas semuanya. Tapi fakta di lapangan terjadi itu. Yang sangat kami riskankan lagi, saya tidak tahu mana yang dulu, mungkin data di sini punya. Transmigrasi yang buat sertifikat, tapi waktu diurus sertifikat ada salah satu isu konon kabarnya dia overlay tumpang tindih dengan HGU gitu. Jadi mana yang dulu telur dengan ayamnya gitu. Itu mungkin data tentu Bapak yang tahu sini untuk mengoverlaykan peta kita mana HGU, mana yang transmigrasi tadi mungkin. Jadi itu beberapa yang kita apakan bagaimana solusi untuk mempersoalkan tumpang tindih ini. Mungkin sementara waktu itu mungkin kawan-kawan yang lain mungkin banyak lagi yang menyampaikan. Mungkin itu pimpinan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Dian. Dan arahan yang disampaikan oleh Pak Direktur bahwa terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau dan pertanyaan dari Bapak Mardianto, Bu Karmila dan Pak Ramos, secara garis besar kami sudah tangkap Pak. Artinya permasalahan tersebut memang sudah menjadi catatan kami dan itu
sudah masuk dalam agenda untuk penyelesaiannya. Mungkin kalau bisa juga kami satu persatu Pak, cuman secara garis besar dulu akan kami izin Pak Direktur, kami tanyakan dulu Pak ya. Ya, terkait dengan ini sedikit aja nih. Terkait dengan agenda reforma agraria, bahwa di pertahanan kita itu ada 2 agenda, yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah. Lanjut, untuk yang redistribusi tanah dan legalisasi aset itu strateginya dalam hal pertanahan mungkin bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, mulai proses dari pencadangan tanah ini secara urut ya, proses pencadangan tanah, kemudian penyusunan dan penetapan rencana kawasan transmigrasi, kemudian pengurusan sertifikat HPL, kemudian perencanaan dan pembangunan pemukiman yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, dan penempatan transmigrasi, kemudian pengukuran dan pembagian lahan,